Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita untuk senantiasa kita menjadikan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah titipkan kepada kita semua, agar kita berusaha menjadikan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap nikmat yang kita gunakan, nikmat yang kita manfaatkan, maka akan diminta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat sehat kita, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan di mana. Maka salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan yang sering dilalaikan, sering luput dari perhatian kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus disebutkan dua nikmat tersebut. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Bahwa ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Oleh karena itu, alhamdulillah yang hadir pada kesempatan ini, kita telah memanfaatkan nikmat Allah yang berupa kesempatan, berupa kesehatan, untuk kita duduk sejenak untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan duduknya kita menunggu waktu salat yang akan sebentar, maka ini adalah bagian dari nilai-nilai pahala yang kita akan dapatkan. Selama penantian kita di waktu salat yang berikutnya, kita manfaatkan dalam zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak manfaatkan untuk justru mencederai sebuah keutamaan, kita cederai dengan hal-hal yang tidak memberikan manfaat kepada diri kita. Kalau orang beriman selalu memperhatikan setiap langkah perbuatan dan ucapannya. Orang beriman selalu menimbang setiap ucapan, perbuatan, dan tingkah lakunya. Apa yang harus diucapkan, kapan harus diucapkan, dan langkah yang harus dilakukan, kapan dilakukan dan kapan harus ditahan. Maka seperti itulah orang-orang beriman selalu menimbang setiap ucapan yang akan keluar.
Karena setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, yang kita keluarkan, karena akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dan panutan kita semua untuk senantiasa kita berittiba, mencontoh akan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang perlu kita contohi adalah bagaimana akhlak, adab, budi pekerti yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena salah satu keterbelakangan fenomena umat sekarang adalah banyaknya meninggalkan akhlak, budi pekerti, adab Islam. Dan ini adalah salah satu bagian dari bentuk-bentuk kemunduran kaum muslimin. Ya. Kemunduran kaum muslimin. Salah satunya mungkin KTP kita Islam, pengakuan kita Islam, tapi perbuatan, akhlak, adab, dan pemikiran kita taklid kepada orang-orang kafir, pada orang-orang Yahudi. Ya, makanya tidak sedikit di antara kita jemaah sekalian dengan keilmuan yang dia miliki, justru ilmu yang dimilikinya untuk menyerang agamanya sendiri, menyerang kaum muslimin sendiri. Nah, inilah namanya kemunduran kita. Salah satu kemunduran kita adalah hilangnya akhlak dan adab budi pekerti kita di tengah-tengah umat ini. Nah, itulah jemaah sekalian salah satu yang perlu kita pelajari dan perlu kita perhatikan, adab dan akhlak kita, bagaimana mencontoh akan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tujuan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menyempurnakan kemuliaan akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Makarimal akhlaq. Itu menyempurnakan akhlak manusia. Karena kita tahu para jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, bagaimana akhlak mereka, bagaimana adab mereka, luar biasa buruknya, luar biasa rendahnya. Sehingga datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah itu semua dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang mulia. Nah, dengan keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak kecil beliau sudah menampilkan akhlak yang mulia, menampilkan akhlak yang mulia, sehingga banyak tidak sedikit di antara orang-orang kafir Quraisy masuk atau mengucapkan kalimat tauhid karena melihat akan akhlak dan adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara mereka mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dikarenakan akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan inilah yang perlu kita perhatikan. Karena jangan sampai kita memiliki ilmu, begitu banyak ilmu yang kita pelajari, tapi akhlak dan adab kita tidak sesuai, atau akhlak dan adab kita tidak seiring dengan ilmu yang kita pelajari. Makanya lebih banyak atau lama dalam mempelajari adab dibanding ilmu yang lain-lainnya. Ya, karena penampilan akhlak dan adab itu, kalau kita berilmu semakin harus menampilkan akhlak, adab kita, bukan justru menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, justru buruk akhlak dan adab kita. Harusnya semakin kita berilmu, semakin bertambahnya keilmuan kita, harusnya semakin tinggi juga budi pekerti kita, semakin tinggi juga akhlak kita, adab kita. Ya, baik
bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga akhlak kita kepada sesama manusia. Ya. Bagaimana hubungan kita kepada Allah, hablumminallah kita, dan juga bagaimana kita memperhatikan habluminan nas kita, hubungan kita kepada manusia. Ya. Jangan sampai kita perhatikan satu bagian lalu kita lupa dari bagian melupakan bagian yang lain. Ya, kita berusaha jamaah sekalian, karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Tentunya di setiap kita punya salah dan dosa yang kita lakukan, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan bersegera untuk menyadari kesalahannya, bersegera menyadari kesalahannya untuk segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dengan kebaikan-kebaikan. Semoga dengan kebaikan, kesalahan yang kita ikutkan dengan kebaikan, Allah akan menggantikan dengan hal-hal yang baik. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan sesuatu yang buruk dengan kebaikan-kebaikan. Baik jemaah sekalian, ya ini bagian dari tujuan daripada baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini sebagai untuk pada rangka menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Baik jemaah sekalian, di kitab yang kita bahas adalah Qawaidul Quraniyah, ya. Kaidah Quran dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita, 50 kaidah dalam Al-Quran dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita, yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Mukbil, ya, dalam Qawaidul Quran ini 50 kaidah Quran dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita. Dan ini sekarang jemaah sekalian kita berada di kaidah yang ke-12, yang dimana kaidah yang ke-12 ini berkenaan tentang akhlak, ya, atau kemuliaan. Bagaimana bentuk kemuliaan seseorang itu, atau pandangan dalam Islam, atau pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu mulia, ya. Bukan kita ambil pandangan manusia. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kedudukan orang itu, maka lihatlah kedudukan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat kedudukan melihat orang tersebut dalam diangkatnya derajatnya, kemuliaannya, bukan menurut pandangan manusia. Karena kadang orang dimuliakan oleh seseorang karena masih ada sifat-sifat jahiliyah yang dimiliki. Ya. Apa itu? Salah satu sifat jahiliyah yang dimiliki adalah memuliakan seseorang karena ada di balik itu. Bisa saja karena jabatannya, bisa karena hartanya, ya, bisa saja dari sisi nasabnya dan seterusnya. Ya. Itu bagian dari sifat-sifat jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah memperhatikan juga siapa yang dia mau teman bergaul. Siapa yang harus dia muliakan. Kalau sukunya lebih di atas, ya tentunya dia akan rendahkan juga orang yang di bawah sukunya. Dan seterusnya. Dia mau berinteraksi dengan baik kalau sesama kedudukan sukunya ya sama. Ya. Dan sekarang jemaah sekalian, kaidah yang ke-12 ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-13. Di ayat ke-13, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di potongan ayatnya dengan dan ini menjadi kaidah yang dimasukkan dalam kitab Qawaidul Quran ini. Yakni inna akramakum indallahi atqakum. Ini potongan ayat dalam surah Al-Hujurat di ayat ke-13 dan diambil sebagai kaidah 50 kaidah Quran dalam mempraktikkan dalam kehidupan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian sungguhnya kemuliaan di sisi kalian, yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang mulia
di sisi Allah, di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, kaidah ini adalah ayat yang agung, ayat yang agung yang disebutkan dalam surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13. Ya. Dan jamaah sekalian, kalau kita lihat jamaah sekalian di ayat ini, ya, di sini sebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa akhlak, ya, beberapa akhlak yang baik dan mulia, serta menyebutkan juga sesuatu yang mengharamkan beberapa akhlak dan perangai yang buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu yang menetapkan kaidah, ya, menyeluruh yang darinya muncul akhlak yang baik dan yang dengannya akhlak yang buruk itu melemah atau lenyap. Ya. Dan ayat ini disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Ya. Jadi di ayat yang ke-13 kita akan bacakan secara lengkap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguhnya kalian diciptakan dari laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban, dan dijadikannya kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Ya, kita diciptakan dari laki-laki, perempuan, yang kita diciptakan juga dijadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arafu, saling mengenal. Dan itulah juga salah satu tujuan kita perbedaan antara bahasa, suku, bangsa. Tujuannya bagaimana kita saling mengenal, saling memahami, saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bahkan kita dalam sebuah keluarga, dua suku yang berbeda dan disatukan dalam sebuah pernikahan, ya, bagaimana kita saling mengenal, lita'arafu, saling mengenal, sehingga ketika kita saling mengenal, ya, kita akan saling memahami. Dan lanjutan ayat itu yang menjadi kaidah dalam ayat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya kemuliaan kemuliaan antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Jamaah sekalian, ya, ini adalah ayat agung yang merupakan, ya, standar perbedaan dan martabat seseorang. Ya. Yang itu adalah standar, kaidah ini disebutkan sebagai standar perbedaan dan martabat seseorang. Dan ini adalah ayat yang agung yang dimana menonjolkan betapa dahsyatnya, ya, keadilan yang belum pernah diungkapkan secara rinci sebagaimana yang telah diungkapkan dalam agama ini. Ya. Dan kita tidak akan menemukan letak ayat ini kecuali Anda meninjau keseimbangan hala yang Anda ketahui. Ya. Nah, di ayat ini jemaah sekalian, ya, maka memberi pengetahuan kepada kita bahwa kedudukan, ya, martabat seseorang bukanlah dilihat dari sisi akan jabatan, harta, kedudukan seseorang, akan tetapi kedudukan seorang, kemuliaan seseorang, ya, atau martabat seseorang dari sudut pandang syariat adalah bentuk ketakwaan seseorang, bentuk kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itulah juga kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Bukan mengambil sifat-sifat jahiliyah dulu. Yang menjadikan sifat-sifat jahiliyah dulu, dia memuliakan seseorang karena ada sesuatu hal dari dirinya, bukan karena agamanya, bukan karena ketakwaannya. Tapi orang-orang jahiliyah memuliakan seseorang karena martabatnya, karena kedudukannya, karena jabatannya, karena sukunya, ya, karena hartanya. Dan itu sebagian besar di antara kita zaman sekarang, di zaman seperti sekarang, banyak mempraktekkan sifat-sifat jahiliyah seperti ini. Ya. Memuliakan seseorang karena ada sesuatu yang dimiliki orang itu, bukan karena agamanya, bukan karena ketakwaannya, tapi karena apa? Karena ada warna, karena banyak uangnya, karena ada kedudukannya, ada jabatannya, sehingga ketika dia datang, wah luar biasa memuliakannya. Sementara datang saudara yang satu yang tidak punya kedudukan, tidak ada jabatannya, dianggap biasa-biasa dia. Bisa jadi, padahal itu orang yang baru datang yang tidak punya kedudukan, tidak punya mungkin harta yang lebih, tapi ketakwaannya luar biasa, harusnya dia yang lebih kita muliakan. Ya. Itulah yang harus kita lebih berikan kedudukan, muliakan. Sebagaimana Allah memuliakan orang tersebut karena ketakwaannya. Sekarang kita banyak mempraktekkan sifat-sifat jahiliyah di zaman sekarang. Yang dulunya harus sudah tidak ada, muncul lagi kembali. Contoh di pernikahan saja atau di depan tempat tertentu. Ya. Biasanya kita apalagi kalau saudara ada kedudukannya, ada uangnya, luar biasa kita ya memuliakannya. Bahkan mungkin bahasa kita mungkin dengan candaan bosku. Pasti dari uangnya, bukan bosku. Tidak dipandang, tidak dilihat. Dulu kalau banyak uangnya si fulan, wah luar biasa datangnya orang di rumahnya. Apa nangka sedikit, langsung datang semua bantu. Pasti ada uangnya, biar satu orang tidak ada yang muncul. Nah, berarti kita sudah mengambil sifat-sifat jahiliyah. Mengambil sifat-sifat jahiliyah tempo dulu ya. Nah inilah yang kita merubah diri kita jemaah sekalian, bahwa memuliakan seseorang sebagaimana Allah memuliakan seseorang itu. Indikator untuk kita muliakan seseorang sebagaimana Allah memuliakan orang itu adalah tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang dia mungkin dari sisi jabatan, dia ada jabatannya, mungkin dari sisi harta mungkin biasa-biasa saja, tapi karena kedudukannya, kemuliaannya, karena ketakwaan yang dimiliki orang itu, harusnya kita lebih muliakan. Sebagaimana orang-orang yang mungkin mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, orang-orang penghafal Al-Quran, harusnya kita muliakan mereka, karena Allah memuliakan orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia adalah bagian dari keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dunia. Ya, berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini jamaah sekalian, dan untuk kita melihat akhlak dan adab ini, tentunya kita akan melihat bagaimana akan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita melihat sejarah akan akhlak dan adab yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam memuliakan seseorang. Ya. Sebagaimana salah satu kisah jamaah sekalian, yang ketika, kalau kita pernah singgung sedikit jamaah sekalian, kalau tidak salah kisahnya, ada ketika Bilal bin Rabah dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, ada terjadi sebuah perdebatan. Ya, taulah ya, namanya orang biasa kadang berdebat, biasa ada salah satu pihak yang istilahnya naik tensinya, ya, naik emosinya.
dengan pada saat itu mungkin ia larut dalam sebuah perdebatan, muncul kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Bilal bin Rabah. Dikatakan sebagai anak dari budak hitam. Ya. Dari yang berkulit hitam. Ya. Kata-kata ini yang keluar, sampailah berita itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menegur sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, coba bayangkan. Ya, dari sisi kedudukan mungkin Abu Dzar lebih di atas dari sisi ya dari apanya, mungkin kemuliaannya, dari sisi mungkin apa, dari sisi kedudukan, dari sisi dunianya lebih di atas, karena kita tahu Bilal bin Rabah ada seorang budak, mantan seorang budak yang dimerdekakan, ya, yang dari seorang ibu yang berkulit hitam. Ya. Sampai keluar kata-kata itu kepada sahabatnya, kepada Bilal bin Rabah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, dan itu teguran adalah bukan teguran biasa kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar Al-Ghifari menganggap teguran itu adalah teguran besar yang diberikan kepadanya. Diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang diingatkan oleh orang-orang biasa, tapi Rasulullah sendiri langsung ingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari terhadap lontaran ucapan yang dilontarkan kepada sahabatnya, kepada saudaranya Bilal bin Rabah. Apa yang beliau katakan, ya Abu Dzar, bahwa sesungguhnya kamu masih memiliki bagian dari sifat-sifat jahiliyah dulu. Masih ada segelintir sifat-sifat jahiliyah pada dirimu. Jadi ditegur oleh Rasulullah bahwa kamu Abu Dzar masih ada terdapat sifat-sifat jahiliyah pada dirimu. Selalu merendahkan seseorang. Dan itulah sifat jahiliyah. Kalau ada orang yang selalu merendahkan seseorang, ya, nah, itu bagian dari sifat-sifat jahiliyah itu. Bukan berarti itu jahil. Jangan kita anggap jahil itu adalah orang yang tidak berilmu. Tidak. Al-jahil maknanya begitu luas juga, jemaah. Al-jahil itu bisa karena memang tidak punya ilmu. Al-jahil yang dimana yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, akhlak dan seterusnya. Ya, tidak sesuai akhlak dan perilaku yang ditampilkan dalam Islam, itu juga bagian dari jahil. Al-jahil. Ya, kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, ya, orang memuliakan karena sesuatu hal, karena ada dunia yang ada pada seseorang, pada saudaranya, maka itu masih ada turunan dari sifat-sifat jahiliyah yang kita pakai. Ya, masih ada sifat jahiliyah kita. Maka jamaah kita pernah semua merasakan lah, atau pernah mengalami sendiri langsung. Bilang, Ustaz, saya dulu nih waktu ada uangku, luar biasa datang di rumah orang. Patabeknya luar biasa di saya. Ya. Luar biasa, ada minta bantuan saya bantu. Wah, luar biasa. Pas saya lagi diuji oleh Allah dengan turunnya ekonomi saya, tidak ada temannya yang muncul-muncul. Menyapa juga tidak ada, menanyakan juga keadaan juga tidak ada. Kira-kira bagaimana sakit tak? Kalau seperti itu. Dan itu adalah bagian dari sifat-sifat jahiliyah yang dipraktekkan dahulu. Jamaah kedua, apa dia ke sukunya? Jami, itu rendah. Jami diambil, jami ini. Lain yang perlu kita hilangkan praktek seperti ini, jamaah sekalian. Praktek-praktek jahiliyah tentang akhlak dan adab. Yang harusnya adab yang kita tampilkan, adab yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW. Coba lihat Rasulullah SAW melihat bagaimana Allah memuliakan Bilal bin Rabah. Ya, memuliakan Bilal bin Rabah dengan menegur Abu Dzar karena ucapan yang dilontarkan oleh sahabat Abu Dzar
kepada saudaranya, pada Bilal bin Rabah. Jangan mentang-mentang kau ini istilahnya kalau kita bahasa, mentang-mentang kau ini bagus kedudukan, bukan kau mantan budak, bukan kau apa, tiba-tiba mau kau kasih begitu. Ya, bagus mungkin farasmu kau berkulit putih, dan seterusnya, coba karena saya ini berkulit hitam, mantan budak dan seterusnya, kok kata-kata seperti itu saya. Akhirnya Allah mendengar Rasul mendengar, justru Allah memuliakan Bilal bin Rabah. Dan juga kisah yang lain jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah SAW memuliakan seseorang karena ketakwaan yang dimilikinya. Ya, bentuk ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Ketika kisah yang lain disebutkan jamaah sekalian, ya, ketika Fathul Makkah, ya, ketika Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah, ya, kita tahu ke atas Ka'bah, ya, yang paling tinggi untuk mengumandangkan azan. Coba bayangkan, ini sesuatu yang baru. Tiba-tiba ya yang disuruh naik ke atas di atas Ka'bah mengundangkan azan pertama, bukan orang yang punya kedudukan, bukan Khulafaur Rasyidin yang sahabat Umar, Abu Bakar dan seterusnya. Allah Rasulullah yang memuliakan sahabatnya yang mungkin dianggap orang rendah dan seterusnya dengan kedudukan yang dimilikinya karena dia mungkin dari mantan budak. Justru Rasulullah mengangkat derajatnya, memuliakannya dengan ketakwaan yang dimilikinya, dengan menyuruh untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Itu satu bagian tugas kemuliaan yang mungkin orang mengharapkan itu semua. Saya kiranya mungkin itu ini baru pertama bangun orang masjid dan akan ditunjuk sebentar yang akan jadi tukang azan pertama setelah terbangunnya masjid. Jadi sebuah sejarah pertama. Orang pasti saling berharap, mungkin saya ini kayaknya, saya mungkin ini, mungkin si fulan mungkin. Ya. Bagaimana kan luar biasa kita. Dan Bilal bin Rabah juga merasa luar biasa nunya. Karena kenapa? Kalau kita mungkin orang yang biasa-biasa, saya tidak mungkin tidak mungkin saya ditunjuk. Saya ini orang mantan budak. Saya ini orang yang berkulit hitam dari keluarga budak dan seterusnya. Tidak mungkin saya lah dikasih punya kedudukan atau posisi tugas yang mulia seperti itu. Tapi Rasulullah tidaklah seperti itu. Dan inilah contoh yang kita berikan sama sekalian. Bukan karena ada warna kita berikan dia kedudukan. Bukan karena hartanya kita kasih kedudukan. Bukan karena karena ada uang keluarga kasih naik. Bukan karena akhlak yang ketakwaan seseorang. Baik jamaah sekalian, ya sudah masuk waktu mungkin ya masuk waktu salat Isya. Ya, semoga insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana tampilan akhlak yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bagaimana bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita dan menghilangkan bagian dari sifat-sifat jahiliyah dalam berinteraksi kita kepada sesama manusia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.